Man ahsoha dakhalal jannah adalah menjaganya. Ini adalah yang lebih jelas karena tetapnya nas dalam kebaikan. Menjaganya, menjaga itu seperti tadi dihafalkan, diketahui maknanya, kemudian ditiru sifat-sifatnya. Gitu ya. Itu kisi-kisi ke berapa? 3. Lagi masih mau? Masih ada. Doa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ada 2 tingkatan. Doa kepada Allah dengan Asmaul Husna, dia memiliki 2 tingkatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama itu sebagai doa dan pujian dan ibadah. Tingkatannya ya. Tingkatan pertama kita berdoa memakai Asmaul Husna, yaitu doa pujian dan ibadah. Kata Allah, jalan teragung yang bisa dilalui oleh para hamba untuk mengagungkan, menyucikan dan memohon kepada Allah, yaitu dengan mengamalkan doa melalui Asmaul Husna. Contoh, oh Ar-Rahman, Ya Razak, Wahal Maha Pemberi rezeki. Nah, doa yang kata Allah itu tidak akan tertolak, yang kata Allah ini bagus karena isinya pujian, yaitu dengan doa memakai Asmaul Husna. Jadi jangan ya Allah saja. Kalau kita misalnya meminta cinta Allah, Ya Wahhab. Kalau kita minta rezeki berarti sebut nama Ar-Razzaq. Kalau kita misalnya meminta kecerdasan, berarti kita meminta Al-Ilm misalnya gitu ya, atau Al-Alim. Terus kalau kita minta kasih sayang Allah, sebut Ya Rahman atau Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, doa menggunakan Asmaul Husna ini termasuk doa pujian dan ibadah. Dan itu yang Allah suruh. Kemudian yang pertama, sekarang yang kedua. Ada 2 tingkatan kan? Yang pertama sebagai doa pujian dan ibadah, yang kedua sebagai doa permohonan dan masalah. Nah, kalau punya masalah, punya permohonan kayak tadi ya, disebutkan Asmaul Husna. Apa dalilnya? Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, tadaburnya kata para ulama yang di bawah tadi Al-Mu'min ayat 60, doa kepada Allah dan permohonan kepadanya tidak sepatutnya kecuali dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi kalau kita punya masalah, kita ingin memohon sesuatu, gunakanlah asma Allah. Karena kata Allah, permohonan kepada Allah tidak sepatutnya dilakukan kecuali dengan Asmaul Husna. Pakai, sebut namanya. Teteh, kalau disebut namanya merasa terhormat tidak? Hey, kalian kalian mau? Tapi kalau misalnya Teh Leni cantik sini, merasa ini gimana? Kabi, bari ngapung kan? Allah tuh seperti itu. Wah, hambaku meminta nih kepadaku. Ingat, Allah ini adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Beda dengan makhluk. Makhluk mah yang diciptakan, makhluk mah lembah.
Semakin diminta semakin menjauh. Makhluk mah kalau diminta teh iya deh, makin gak mau kan, karena kita makhluk yang lemah. Tapi Allah, semakin kita meminta semakin Allah senang. Bahkan kalau tidak diminta Allah tuh marah. Disebut orang yang sombong, yang tidak bersyukur, yang gak pernah minta sama Allah. Mana sok coba? Ada teteh manusia yang seperti ini? Saya yakin 2, 3, 4 kagenep kali nama di blog gerak. Tapi Allah, Masya Allah, itu teh ya, Allah Ar-Rahman, Maha penyayang, mata luas bumi dan langit dan seluruh ciptaannya. Jadi kalau doa pakai Asmaul Husna. Terakhir, segitu dulu. Nah ini pengaruh dalam bermuamalah dengan Allah menggunakan Asmaul Husna. Pengaruhnya 1. Jika seorang hamba mengetahui Robnya sangat dahsyat azabnya, kemudian Allah bisa murka, Allah maha kuat, Allah maha perkasa, maha kuasa, maka seorang hamba ini akan membuatnya bukan menjauh, tapi bermuraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, takut dan menjauhi maksiat. Jadi ini pengaruh kalau kita hafal Asmaul Husna. Kalau kita tahu Asmaul Husnanya, misalnya Allah ini Al-Jabbar, ya, Maha. Jabbar itu beda dengan Al-Aziz ya. Semua sama perkasa, tapi Jabbar di sini kuat memberikan balasan. Azabnya itu sangat pedih. Kalau kita tahu sifat Allah seperti ini, kita tuh bukan menjauh, tapi muraqabah, ada perasaan diawasi oleh Allah, sehingga takut kepada Allah, takut untuk berbuat maksiat. Kemudian jika kita mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, maka kita akan senantiasa taubat dan beristighfar. Terakhir, jika kita tahu bahwa Allah memberi nikmat, maka kita akan apa? Kita akan mahabbah kepada Allah dan bertaqarrub kepada Allah. Jadi semakin kita tahu bahwa Allah keras siksanya, kita semakin muraqabah. Semakin kita tahu bahwa Allah ini Maha Pengampun, kita akan semakin beristighfar, memohon ampun dan bertaubat. Kemudian yang ketiga, semakin kita tahu bahwa Allah ini memberi nikmat, kita semakin bertaqarrub dan mahabbah kepada Allah, atau jatuh cinta kepada Allah, saking Allah ini maha baik pemberi nikmat. Hada wallahu a'lam bishawab. Kisi-kisi tadi bisi teka udah nanti bisa disaksikan di channel YouTube kita. Namanya apa? Kalau di TV, kisi-kisi ujian tauhid part 1, part 2 pekan depan. Jadi tong nyebutkeun hari hese geus siana. Bukan tidak salah soal, salah jawaban. Ya, tidak ada soal yang sulit, yang ada teteh aja tidak ngerti. Ada wallahu bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.